Anak-anak kelas 3 reguler semuanya, apa kabarnya? Semoga semua tetap selalu sehat dan tetap selalu sukacita. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar agama ya. Jangan lupa dipersiapkan buku dan alat tulisnya. Dan ada baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Diikuti doa Miss Rina dari situ ya anak-anak. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat karunia Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kami masih merasakan nafas kehidupan yang baru. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami akan belajar. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati anak-anak kelas 3 reguler semuanya dan memberikan kepintaran. Berkati juga kedua orang tua kami Tuhan, berikan mereka kesehatan, rezeki dan umur yang panjang. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke anak-anak, selamat belajar ya. Dan jangan bosan untuk melihat video pembelajaran kita. Hari ini kita kembali lagi ya nak, belajar seperti biasa. Kita belajar bahasa Indonesia dari tema 3, subtema 4 pada pembelajaran yang pertama. Dipersiapkan kembali ya buku dan alat tulisnya. Oke anak-anak, selamat belajar. Selamat menonton video pembelajaran. Semangat, Tuhan memberkati. Mari diperhatikan video pembelajarannya ya anak-anak. Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Mari baca wacana di bawah ini dengan seksama. Judulnya adalah Bertani Garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Ya, ini dia nak tambak yang pertama, ya, yang dibuat oleh petani garam. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Harus menunggu kurang lebih 7 bulan. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Setelah diolah setelah menjadi garam, maka akan ditambahkan lagi zat iodium di sebuah pabrik supaya garamnya lebih bagus untuk diolah. Oke? Demikian tadi teks yang kita baca tentang petani garam dan cara mengolah garam. Setelah kita membaca teks tadi, coba perhatikan pertanyaan berikut. Bahan dasar pembuat garam adalah A. Pasir, B. Air laut, C. Air biasa. Apa jawabannya anak-anak? Iya, berdasarkan teks yang kita baca tadi, bahwa bahan dasar pembuat garam adalah jawaban yang benar yaitu B.
Garam dihasilkan dari air laut. Ya. Kemudian, untuk pertanyaan nomor 2. Contoh daerah penghasil garam di Indonesia adalah A. Pulau Kalimantan, B. Pulau Bali, C. Pulau Sulawesi. Ayo, apa anak-anak? Di manakah daerah penghasil garam di Indonesia yang terbanyak? Iya, contoh daerah penghasil garam adalah di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Atau jawabannya adalah C. Untuk soal selanjutnya silahkan dijawab secara mandiri. Ini yang menjadi tugas kamu ya nak. Jawabannya berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi. Kemudian, perubahan wujud terjadi pada proses pembuatan garam. Bantulah Siti menceritakan proses pembuatan garam. Buatlah bentuk cerita bergambar. Cerita bergambarnya seperti ini anak-anak. Gambar yang pertama, di pinggir pantai, petani menyiapkan petak-petak tambak. Ya. Cerita gambar yang kedua, tambak diisi air laut. Air laut akan menguap dan terisi kristal-kristal garam. Gambar yang ketiga, setelah sekitar 210 hari atau kurang lebih 7 bulan, setelah kemarau berakhir, garam segera dipanen. Kemudian gambar yang keempat, garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah lain. Inilah dia nak contoh cerita bergambar tentang pembuatan garam tadi. Oke anak-anak, dapat dipahami ya bagaimana proses pembelajaran kita untuk hari ini tentang sebuah garam. Nah, demikian materi kita untuk pagi hari ini. Miss berharap video pembelajaran ini bermanfaat untuk kamu semua. Tugasnya pada video pembelajaran yang pertama tadi anak-anak, selamat mengerjakan, semangat!